Sudah lebih 3 menit. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing lomba ISO bidang matematika IPS, yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik semuanya peserta ISO 2022 baik bidang matematika, IPA ataupun IPS, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia ISO yang sudah bergerak sejak bulan Maret ya, awal Maret, bahkan dari Februari sampai hari ini sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat yang sekarang patut sangat kita syukuri adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja. Acara pada siang hari ini santai gitu ya Bapak Ibu adik-adik. Hanya ingin menyampaikan, menyamakan persepsi tentang acara nanti di hari Minggu. Oke, izinkan saya untuk share screen kepada panitia. Untuk ini memute yang bocor suaranya ya, biar fokus. Oke. Terlihat Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Oke. Technical Meeting Integrate Science Olympiad 2022 Jumat 25 Maret 2022. Oke, kita mulai. Jadi acara kali ini hanya untuk menyamakan persepsi. Jika ada sesuatu hal yang masih Bapak Ibu atau adik-adik belum dimengerti, silahkan bisa bertanya di Zoom ini atau nanti bisa dilanjutkan via WA ya, di grup atau japri ke panitia. Oke, yang pertama ketentuan peserta. Kemarin banyak yang nanya, boleh nggak ngirim satu orang tiap mapelnya? Boleh ya. Yang pertama saya bacakan dulu, peserta merupakan, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini karena saya masih ada di sekolah, karena masih ada rekan-rekan di sini, saya menggunakan masker, mohon maaf. Peserta merupakan siswa-siswi SMP atau MTS saja se-Indonesia, alhamdulillah dari berbagai kabupaten kota sudah mendaftar dan masih terdaftar sebagai siswa-siswi pada saat ISO berlangsung. Yang kedua, peserta yang mengikuti ISO ini merupakan delegasi dari sekolah maupun pribadi. Jadi boleh atas nama sekolah ataupun atas nama pribadi. Kemudian ada yang nanya, Pak, boleh nggak pembimbingnya orang tua bukan guru karena pribadi? Boleh, silakan. Kemudian setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu delegasinya untuk setiap mapelnya. Tapi tidak dibolehkan atau tidak bisa satu orang itu mengikuti beberapa mapel karena waktunya bersamaan ya, jadi tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi untuk satu bidang, misalkan matematika dari sekolah yang sama bisa mengirimkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama, ketentuan peserta. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, ini silakan di screenshot atau dicatat. Intinya gini Bapak Ibu, adik-adik, kita melaksanakan lomba ini itu dalam rangka untuk mempersiapkan adik-adik untuk bidang lomba KSM kalau di Kemenag ya. Kalau di Kemendikbud itu ada OSN atau KSN. Nah, ini kita sebelum KSM dan KSN dilaksanakan, kita dahulukan ISO ini untuk mempersiapkan adik-adik dalam menyiapkan lomba-lomba berikutnya. Oke, bidang matematika terintegrasi. Nanti ada pertanyaan ya, terintegrasinya itu gimana?
nanti akan dijelaskan. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah jumlah soalnya dulu. Untuk matematika 25 soal. Jenis soalnya adalah pilihan ganda, waktunya 90 menit. Kemudian soalnya 40, jenis soalnya pilihan ganda, waktunya sama 90 menit. Kemudian untuk yang IPS terintegrasi 40, PG dan 90 menit. Nah, ini untuk keterangannya ada di bawah. Ini penting sekali. Kriteria penilaian untuk setiap bidang. Jawaban benar, poinnya 4. Tidak dijawab, poinnya 0. Dan kalau dijawab ketika salah, negatif 1. Gitu ya. Di PowerPoint ini belum dijelaskan ya. Yang pertama, untuk ketentuan pemenang, sebelum lanjut ke slide berikutnya. Ketentuan pemenang yang pertama itu adalah yang nomor 1, 2 itu urutannya berdasarkan poin tertinggi. Ya, adik-adik ya. Jadi poin yang paling tinggi itu yang akan di urutan pertama. Kemudian gimana jika poinnya sama? Kita akan melihat dari siapa yang paling cepat selesainya. Jadi waktu pengerjaannya. Jadi dalam hal ini waktu juga berpengaruh terhadap peringkat. Andai kata poinnya itu sama. Misalkan siswa A di bidang matematika, misalkan contoh ya, poinnya misalkan 4 kali 25, 100 berarti maksimal ya. Poinnya misalkan 80. Kemudian siswa B juga poinnya 80. Nah, akan kita lihat yang jadi juara 1 adalah dia yang menyelesaikan soal ini, klik submit-nya atau selesainya itu yang paling cepat. Nanti terlihat di sistem. Oke, ketika waktunya sama gimana? Jadi yang ketiga kriterianya adalah yang paling banyak jawaban benarnya. Jadi 3 itu ya, yang pertama poin, kemudian waktu, dan yang ketiga adalah jumlah jawaban benar yang paling banyak. Kemudian ketika masih sama juga, nanti keputusan panitia adalah mutlak. Nanti kita akan rundingkan syarat tambahannya seperti apa, itu wewenang panitia. Jadi intinya yang 3 tadi. Oke. Mungkin ini silahkan adik-adik bisa dicatat ya, terutama tentang penskoran benar 4, tidak dijawab 0, kalau salah itu negatif 1. Jadi mending diisi atau dikosongkan, itu silahkan, strategi ada di sekalian. Materi yang diujikan terintegrasi dengan PAI, Pendidikan Agama Islam, seperti materi KSM ya. Untuk bidang matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi tingkat SMP MTS sederajat. Soal dapat berbentuk dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia. Oke, mungkin ada kekhawatiran banyak yang japri, Pak, jumlah soal yang berbahasa asingnya berapa? Mungkin bocoran ya, maksimal itu sekitar 5 lah, 5, 6 segitu. Jadi yang berbahasanya itu, misalkan matematika tadi 25 ya, soal totalnya yang berbahasa asing itu bahasa Arab, bahasa Inggris itu paling 5. Sisanya bahasa Indonesia. Gitu ya adik-adik ya. Jadi bisa disiapkan yang terintegrasi dan berbentuk bahasanya juga. Oke, lanjut. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Minggu 27 Maret 2022. Jadi hari ini hari Jumat. Nanti hasil Zoom ini, technical meeting ini akan kami rekam, tadi sudah direkam ya, nanti akan kami upload di YouTube channel Man1 Darussalam Ciamis. Bagi yang tertinggal atau belum paham, silahkan nanti diputar di channel YouTube Man1 Darussalam Ciamis, atau nanti juga file ini akan kami share di grup WhatsApp. Kemudian tempat sekolah, boleh juga rumah, boleh juga di warnet, yang penting ada perangkat yang terkoneksi dengan internet. Tadi ada pertanyaan sebelum Zoom, Pak bisa nggak di HP? Bisa. Jadi bisa di HP ataupun bisa di komputer ataupun laptop. Jadi yang penting adalah terkoneksi dengan internet nanti, karena kita berbasisnya adalah web ya. Nanti akan kami beri link ujiannya di link ujian. Oke, itu masalah waktu dan tempat. Oke, kemudian rundown acaranya. Nah, ini untuk yang nanti hari Minggu ya.
adik-adik atau Bapak Ibu guru pembimbing silahkan untuk mempersiapkan diri di Zoom jam 7.30 sampai jam 8. Oke, nah di jam 7.30 bisa di-mute yang bocor. Terima kasih. Jam 7.30 sampai jam 8 adalah persiapan masuk Zoom. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena nanti kan ada sistem pengawasan nanti yang akan dijelaskan oleh saya di slide berikutnya. Kemudian jam 8 sampai jam 8.50, 50 menit itu pembukaan. Kemudian jam 8.50 sampai jam 9 itu peserta memasuki breakout room, atau mungkin 10 menit ini silahkan kalau yang mau ke belakang, mungkin ya mau izin dulu sebelum nanti akan melaksanakan tesnya, boleh ke belakang dulu dalam waktu 10 menit atau sebelum jam 9. Nanti peserta memasuki breakout room sesuai dengan bidangnya. Misalkan matematika, nanti akan masuk ke room matematika. Yang IPS masuk ke room yang IPS, yang IPA akan masuk ke room yang IPA. Ya, jadi makanya di sini nih, saya terlihat ini ada nama 332. Dari nomor peserta itu sudah terlihat kalau adik-adik itu mengikuti yang IPA, matematika atau IPS. Yang nomornya di depannya 1 itu matematika. Kalau yang di depannya itu 2 itu IPA, yang di depannya 3 untuk nomor peserta itu berarti IPS. Nah, nanti kami bisa menyesuaikan atau kami bisa mengarahkan nanti di break room-nya, barangkali ada yang salah masuk nanti akan kami pindahkan ke room yang sesuai. Kemudian jam 9 sampai jam 10.45 adalah waktu pengerjaan tes. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. Pak, tadi kan katanya waktunya 90 menit ya, tadi ya sebelum slide ini. Kok di sini 9 sampai 10.45 itu berarti 105 menit. Nah, ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu, adik-adik. Jadi kami sediakan waktu 15 menit bagi yang terlambat. Jadi soal atau web akan ditutup maksimal itu 10.45. Jadi misalkan adik-adik telat nih 5 menit ya. Jam 9:05. Akan berakhir 90 menit setelah klik mulai. Jadi akan berakhir 10.35. Tapi ketika adik-adik masuknya jam 9:30, berarti telat 30 menit, berarti sekitar 75 menit ke depan waktu akan ditutup. Jadi jam 10.45 akan berakhir. Jadi kami sediakan 15 menit bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang masih kesulitan dalam login atau perangkatnya atau koneksinya dan segala sesuatunya, kami beri waktu 15 menit. Salam. Jadi maksimal pengerjaan seluruh ketika klik mulai itu 90 menit dan akan berakhir maksimal pukul 10.45. Jadi bukan berarti nanti saya masuknya jam 10 saja. Oh, tetap akan ditutup jam 10.45. Jadi hanya punya waktu 45 menit. Itu kira-kira ya. Kemudian 10.45 semua berarti sudah off ya dari pengerjaan karena sistem sudah menutup. Kita standby di Zoom kembali, kemudian ada prakata atau penutupan. Oke, ini deadline waktunya, silakan untuk dicatat atau diingat. Kemudian ini manfaat peserta yang pertama, mengikuti event dan berprestasi tingkat nasional, piagam penghargaan untuk pemenang, kemudian e-sertifikat untuk seluruh peserta dan relasi se-Indonesia. Jadi silahkan kalau punya kenalan di grup boleh saling sapa, diramaikan grupnya boleh. Oke, ketentuan hadiah perlombaan. Nah, ini saya kira hadiahnya cukup fantastis ya untuk level lomba. Juara yang pertama piala. Nanti kalau bagi yang jauh akan kami kirim via ekspedisi. Kemudian beasiswa MAN 1 Darussalam Ciamis. Bagi yang ingin melanjutkan di Darussalam, tadi sudah videonya bagus sekali, ada
gedung-gedung, fasilitas, program dari Darussalam Ciamis. Barangkali adik-adik yang berminat atau Bapak Ibu yang punya wewenang gitu ya mengarahkan, bisa arahkan siswa-siswanya ke Darussalam Ciamis. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, ada sertifikat juara 1, juara 2, juara 3, dan uang pembinaan untuk juara yang pertama itu 500.000 untuk tiap mapelnya. Juara 2 300.000, juara 3 150.000, dan untuk yang 10 besar hanya sampai dengan sertifikat saja. Nah, silakan adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Ini lumayan banget ya hadiahnya ya. Bisa beli apa nih? Kemudian slide berikutnya. Panduan Zoom meeting. Nah, ini panduan Zoom meeting saat pengerjaan dalam pengawasan maksudnya ya. Format penamaan, nomor peserta underscore nama lengkap. Di sini sudah betul adik-adik ya. Ada yang 334, 332, nama MTSN 10 apa gitu ya. Kemudian bagi yang nomor pesertanya tadi sudah di-share oleh panitia, bagi yang nomor pesertanya masih salah atau mapelnya yang keliru, misalkan harusnya IPA, matematika, dan seterusnya, silakan hubungi panitia. Nanti setelah TM ini, setelah technical meeting ini akan kami perbaiki. Terima kasih. Kemudian, minimal dibutuhkan 2 perangkat atau device. Yang pertama untuk pengerjaan, jadi tadi boleh di HP atau di komputer ya. Dan yang satu lagi untuk Zoom-nya. Jadi akan kami awasi via Zoom. Jadi silakan Bapak Ibu pembimbing atau adik-adik nanti ketika hari Minggu itu siapkan 2 perangkat. Bisa HP dengan HP boleh. Jadi ngerjainnya di HP, Zoom-nya juga lewat HP boleh. Atau HP dengan laptop bisa. Ngerjainnya di laptop, terus Zoom-nya cukup di HP atau sebaliknya, mangga. Atau laptop dua-duanya, ngerjainnya di laptop atau di komputer atau di lab sekolah, satunya lagi di HP atau di komputer yang ada webcamnya, silahkan boleh. Jadi intinya kita butuh 2 perangkat. Yang satu untuk mengerjakan, dan yang satu untuk masuk ke Zoom. Itu untuk yang ruang pengawasan. Kemudian kamera, posisinya gimana? Ini kamera yang Zoom ya. Kamera yang Zoom diletakkan di samping memperlihatkan peserta dan device yang digunakan untuk mengerjakan tes. Jadi mungkin gampangnya gini, ada di samping kiri boleh, di samping kanan boleh. Yang penting posisi badan kita, posisi badan peserta dengan perangkat yang untuk mengerjakan itu terlihat oleh kamera Zoom. Gitu ya. Dan tidak diperkenankan setelah jam 9 ada orang yang lalu lalang di sekitar peserta. Mungkin itu ya. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya atau kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Kemudian teknis pengawasan. Yang pertama, kamera Zoom dari samping memperlihatkan peserta dan laptop atau PC atau handphone, smartphone gitu ya, yang digunakan untuk mengerjakan tes tadi yang sudah kami sampaikan. Yang kedua, nah nanti kamera pemantau dari web yang mengarah ke wajah peserta. Jadi nanti dimasuk ke webnya itu ada izin akses kamera. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik ketika mengerjakan itu kameranya langsung mengawas ke muka. Jadi ada 2, ada zoom dan kamera yang ada di perangkat yang untuk mengerjakan itu nanti ada izin akses kamera. Mungkin nanti panitia akan share ya cara dari awal masuk sampai mengerjakan. Mungkin sudah dibagikan ya oleh panitia yang tata cara itu. Kemudian bagi peserta yang mengerjakan menggunakan device laptop atau HP diwajibkan mengizinkan kamera atau dinyalakan. Pengawasan dari pihak ketiga. Nah, ini maksud dari poin 2 adalah perangkat yang untuk mengerjakan, karena di webnya itu akan menampilkan wajah adik-adik yang sedang mengerjakan, bukan yang Zoom tadi. Oke, bagi peserta yang mengerjakan menggunakan device yang tidak ada kameranya, misalkan komputer ya, kadang
di lab itu kan kalau komputer itu tidak ada kameranya. Pak, kita anak-anak di lab komputer tidak ada kameranya gimana? Nah, nanti konfirmasi dulu ke panitia agar kita tahu, kita pantau di Zoom-nya itu kalau atas ini sekolah ini mapel ini tidak ada kamera di PC yang untuk mengerjakannya ya. Kalau yang Zoom-nya kan wajib ada kameranya. Oke, itu yang kedua. Oke. Berikutnya, tata cara pengerjaan. Oke, nanti akan di-share juga videonya setelah ini. Ini tata caranya dulu. Peserta menggunakan seragam sekolah. Jadi besok hari Minggu, peserta itu menggunakan seragam sekolah. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta sudah menyiapkan laptop atau komputer atau HP tadi ya, kertas dan alat tulis. Jadi yang ada di sekitar peserta itu hanya alat tulis saja untuk coret-coret seperti itu ya. Tidak diperkenankan untuk alat-alat yang lain. Untuk menghitung, jika soal hitungan 30 menit sebelum pelaksanaan Olimpiade. Jadi mempersiapkannya tadi sudah ada waktunya, jam-jamnya, sebelumnya rundown acaranya silahkan dilihat kembali. Peserta dapat memasuki Zoom mulai pukul 7.30. Persiapan masuk Zoom. Ini yang pengawasan, yang poin 3 ini yang pengawasan. Jadi silahkan disetting posisi Zoom-nya, sebelah kiri, sebelah kanan, atau belakang gitu ya. Sesuaikan dengan posisi tempat adik-adik melaksanakan ujian. Yang keempat, peserta bertanggung jawab atas kondisi ruangan dan sinyal jaringan internet. Maksudnya panitia tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada gangguan, Pak saya ada gangguan gimana? Itu bukan tanggung jawab panitia karena diserahkan tanggung jawabnya oleh peserta atau tim pembimbing dalam hal ini ya. Kemudian yang kelima, setiap peserta dapat mengakses website 10 menit sebelum pelaksanaan Olimpiade dimulai. Tapi belum bisa mengerjakan ya, hanya bisa mengakses saja. Bagi peserta yang terlambat, maka waktu akan berjalan secara otomatis dari waktu yang telah ditentukan. Sudah disampaikan sebelumnya, akan ditutup pukul 10.45. Jadi kalau yang terlambat, ya tetap 10.45 sistem akan tertutup. Nomor 6, peserta mengisi absensi yang telah disediakan. Nanti setelah selesai 10.45 nanti akan di-share oleh panitia absensi atau presensi kehadiran lomba ISAL nanti hari Minggu ya. Nomor 7, peserta masuk ke website menggunakan username dan password yang telah disediakan, yang sudah dijapri oleh panitia. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah dan ada yang masih salah ya, tadi ada japri, silakan konfirmasi ke panitia. Jadi kartunya silahkan dicek kembali, di situ ada username dan ada password untuk masuk ke website yang akan diterapkan dalam ujian kali ini. Oke, selanjutnya tata cara pengerjaan. Peserta tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi, segala jenis alat bantu hitung, kalkulator ya, tidak diperkenankan, kan nanti ada pengawasan, terlihat oleh tim pengawas kami, buku, selain alat tulis tadi, mungkin kertas kosong dan pulpen, penghapus, cek X, seperti itu boleh. Maupun catatan lain pada waktu memasuki room Zoom atau ruang ujian, kecuali untuk memotret, kecuali untuk alat coret-coret untuk mengerjakan. Kertas kosong ini nomor 8 ya. Peserta tidak diperkenankan membuka website sebelum diperbolehkan oleh pengawas. Jadi nanti ada aba-aba dari kami, silakan untuk login, silakan untuk membuka web, dan silakan untuk mengerjakan seperti itu. Nanti ada kode dari panitia. Nanti mungkin peserta akan fokus ke pengerjaan, mungkin tim pembimbing untuk menginfokan kepada anak didiknya. Enggak, yuk login gitu-gitu ya. Tapi tidak berdekatan dengan peserta. Yang ke-10, atau ke-9, peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Yang pertama, teguran terlebih dahulu, mungkin nanti akan dipanggil di break room-nya
Mohon maaf atas nama ini mukanya tidak terlihat. Mohon maaf atas nama ini mungkin gitu ya, ada teguran. Baik di chat atau di suara langsung gitu. Yang kedua peringatan, kemudian pelanggaran, yang ketiga diskualifikasi. Nanti mohon maaf, nanti walaupun melanjutkan nanti akan kami catat dan akan kami diskualifikasi. Yang 11, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Oke, link websitenya ini, silakan adik-adik atau Bapak Ibu pembimbing bisa dicatat nanti untuk link ujiannya e-ujian.com/man1ciamis. Kemudian nanti akan muncul untuk isian username dan password yang sudah kami share ya, sudah dijapri masing-masing kartu pesertanya. Di situ ada username dan nomor peserta. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan dari adik-adik atau dari Bapak Ibu pembimbing, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, bisa diangkat tangannya, raise hand. Kalau sudah cukup, nanti kita tutup acara siang hari ini. Ada pertanyaan adik-adik Bapak Ibu? Atau saya baca chat ya? Ada nggak di chat? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak, ada pertanyaan yang masuk. Oke, apa tuh? Dari Muhammad Yunus, bisa di-share file PPT-nya? Oke, nanti akan kami share ya setelah technical meeting ini berakhir. Terima kasih. Terus dari Riji Amalia, katanya Assalamualaikum, mau tanya terkait juaranya, untuk piala itu nanti ongkos kirimnya ditanggung peserta yang menang atau dari penyelenggara? Oke, sip. Ini juga salah satu benefit dari peserta ISO. Tidak ada ongkos kirim, jadi semuanya yang tanggung oleh panitia sampai ke tempat ditunggu. Ada lagi pertanyaan? Selain Dari chat, Nahla Lisana, salam, Oke. ada simulasi dulu. Oke, untuk simulasi tidak ada. Makanya nanti akan kami share tata cara pelaksanaannya. Silahkan untuk diputar berulang-ulang. Karena intinya Bapak Ibu tinggal klik, jadi sama kayak buka web yang lain gitu ya. Tinggal ketik alamatnya tadi e-ujian.com/man1ciamis, kemudian masukkan username dan password. Jadi cukup mudah. Mungkin tidak ada simulasi, tapi kami akan bagikan tata cara video, tata cara dari login sampai mengerjakan sampai selesai. Mungkin itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya terkait pengerjaan soal ketika sudah selesai, apakah akan ada skor otomatis? Apakah ada skor otomatis? Tidak ada ya. Nanti skor itu hanya menjadi konsumsi panitia nanti. Jadi tenang, kami insya Allah sesuai dengan, karena kami bekerja sama dengan pihak ketiga, ini berdasarkan sistem otomatis nilai akan keluar di panitia. Seperti itu. Karena ada ada tadi yang poin, waktu, jumlah benar, paling banyak juga itu akan keluar nanti setelah panitia melihat hasil ujian seluruh peserta. Jadi untuk yang nilai itu hanya ada di panitia. Ada pertanyaan juga dari Rizky Amalia, katanya untuk peserta nanti yang sudah pasti menggunakan komputer dan tidak ada kamera di komputer itu apakah tetap diperbolehkan? Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi tadi wajib untuk yang Zoom-nya. Jadi satu perangkat yang lain untuk yang Zoom itu wajib ada kamera otomatis ya, karena Zoom itu ya pasti berkamera. Adapun yang untuk perangkat pengerjaannya itu karena kami mengantisipasi ada beberapa rekan-rekan, beberapa teman-teman yang sekolahnya atau madrasah itu kan ada di
lab, mengerjakannya bukan pakai laptop dan tidak ada kamera, maka harus konfirmasi ke panitia. Itu saja mungkin agar kami atau tim pengawas bisa lebih mengawasi untuk yang tidak terdapat kamera di perangkat yang dikerjakan saat ujiannya. Ya, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kania Dwi Aptika. Username sama passwordnya belum di-share atau nomor pesertanya itu username sama passwordnya? Oke, untuk yang belum di-share, mungkin baru masuk WA, bisa jadi ya, grup WA. Nanti akan kami share kembali, akan kami pastikan maksimal mungkin masih ada waktu hari Sabtu ya, maksimal Sabtu siang akan kami pastikan semua mendapatkan username dan password atau dalam hal ini kartu peserta. Ya Pak, mungkin ini ada pertanyaan yang agak sama. Ini lebihnya ke teknisnya. Izin bertanya, dari sekolah kita ada 7 peserta. Apakah bisa menggunakan satu kamera saja? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin ini mewakili teman-teman atau guru pembimbing yang lain. Gimana kalau misalkan Pak dari sekolah kami mengirimnya lebih dari 1 orang untuk lomba ini? Boleh nggak Zoom-nya 1? Jawabannya adalah boleh, tapi untuk mapel atau bidang yang dari MTSN 1 Ciamis misalkan ya, mohon maaf contohnya Ciamis karena kami dari Ciamis, misalkan matematikanya 3, IPA-nya 3, IPS-nya 3, berarti otomatis Zoom-nya itu paling minimal itu ada 3. Yang matematik 3 orang bisa silakan 1 ruang Zoom, karena kan nanti di break ya per bidang. Jadi diperbolehkan, tapi untuk 1 bidang. Jadi matematika dengan IPS itu tidak bisa menggunakan Zoom yang sama karena akan kami break. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin sudah ya untuk pertanyaannya. Atau ada yang langsung mungkin ya, barangkali mau bercakap-cakap dengan kami gitu langsung pertanyaan. Silahkan. Oke. Maaf, salam Bapak Ibu Kaliman 1 Darussalam Ciamis. Mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa saling bersilaturahim. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Silahkan, boleh di chat juga boleh, atau bertanya langsung boleh. Oke, mungkin panitia silahkan boleh share ini video tata caranya sekarang aja. Kalau sudah siap, kalau belum nanti mungkin di grup WA ya. Oke, sebentar ya. Nanti akan saya share juga video. Saya cari filenya dulu nih, tata cara pengerjaan. Sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan di chat silakan atau mau bercakap-cakap langsung boleh di unmute. Bapak, mungkin ada pertanyaan dari Silakan. katanya saat hari Minggu nanti kebetulan bersamaan dengan pelaksanaan lomba lain secara online juga. Dan siswa saya ingin ikut lomba tersebut dengan lomba ini juga. Bolehkah jika nantinya siswa saya ada yang di atas mejanya terdapat 2 perangkat sekaligus untuk mengerjakan 2 lomba yang berbeda? Luar biasa ya semangatnya.
sekaligus 2 lomba. Atau bahkan ada yang lain juga, mungkin ada yang bertanya ini 3 lomba, 4 gitu ya. Silahkan saja, itu intinya gini, kami tidak bisa mengawasi kejujuran adik-adik atau peserta secara langsung, tapi kami percaya adik-adik itu luar biasa. Silahkan saja kalau misalkan ada lomba yang lain dan ingin melakukan atau menggunakan lomba kedua-duanya, mangga. Tinggal syarat dan ketentuan dipenuhi ya, atau bisa juga untuk konfirmasi agar tidak terpantau oleh pengawas, bisa konfirmasi terlebih dahulu, Pak, mohon maaf atas nama ini ada lomba 2, silahkan boleh. Oke, akan saya share ya, Bapak Ibu, adik-adik, tata cara dari masuk ke webnya dan seterusnya. Oke, mana filenya? Oke, silakan disimak ya, Bapak Ibu, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan web yang akan digunakan untuk pelaksanaan ISO 2022. Oke, mohon maaf, mungkin karena filenya sudah korup, nanti akan kami share di grup WA ya. Ini videonya sekitar berapa menit ini? Sekitar 6 menit. Nanti silakan untuk dipelajari. Oke, mohon maaf, filenya rusak karena berpindah device dari laptop ke PC dan seterusnya ke flash disk. Mangga Bapak Ibu, adik-adik barangkali ada pertanyaan, boleh via chat atau boleh raise hand, nanti akan kami unmute. Kalau tidak ada, dirasa cukup, nanti kita akhiri. Cukup Bapak Ibu, adik-adik? Cukup ya? Oke. Oke, ada moderator bisa ini? Bukan ya, itu PJ-nya. Untuk para peserta dapat bertanya dengan raise hand. Oke. Bukan pertanyaan. Atau untuk yang ingin selanjutnya juga bisa dilihat di Instagramnya ISO ya. Kami sudah men-share tentang tata cara akses web pengerjaan ISO-nya. Oke, jadi pantau aja Bapak Ibu adik-adik di grup WA atau di Instagram. Gitu ya. Nanti hasil technical meeting kali ini juga akan kami upload di YouTube, nanti akan kami share juga di grup WA bagi yang tertinggal atau banyak anak yang mengikuti TM ini bisa di-share juga link YouTube-nya. Oke, mungkin cukup. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila dari kami perkataan atau segala sesuatunya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Salam kenal dari kami, salam hormat juga. Banyak rekan-rekan mungkin rekan-rekan saya ini, salam hormat, salam silaturahmi dari jauh virtual. Sampai bertemu lagi nanti Bapak Ibu adik-adik di Zoom meeting pas pelaksanaan ya hari Minggu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live Zoom. Terima kasih.